Oi cuy, apa kabar lu semua? Udah lama banget nih gue gak ngobrol sama kalian. Di video kali ini gue gak mau rakit PC dulu, tapi gue pengen share experience gue ketika nyobain PC pre-built dari Nvidia GeForce Official Store yang dirakit langsung oleh partner Nvidia, yaitu Techinstore. Gokilnya PC pre-built ini punya specs yang monster banget. GPU-nya udah pakai Nvidia GeForce RTX 4090 yang punya arsitektur terbaru dari Nvidia, yaitu Ada Lovelace, dan udah punya 24GB VRAM GDDR6X. Buat prosesornya, PC ini juga pakai Intel Core i9 13900K. Specs mentok kanan banget lah pokoknya, sampai-sampai case PC-nya ada layar touchscreen-nya gitu cuy. Gokil banget sih. PC pre-built ini juga majority parts-nya pakai dari brand MSI ya, mulai dari case, cooler, sampai GPU-nya pakai MSI GeForce RTX 4090 Supreme X. Bener-bener flagship dan top of the line banget deh pokoknya. Di video ini gue juga pengen sharing-sharing ke kalian kenapa menurut gue graphic card Nvidia, khususnya di RTX 40 series ini yang punya arsitektur Ada Lovelace, menurut gue superior banget dibanding kompetitornya. Kira-kira gimana experience gue? Yuk langsung kita mulai aja videonya. Let's go! Alasan pertama yang menurut gue bikin RTX 40 series superior adalah fitur DLSS 3.0 dan frame generation-nya. Menurut gue fitur ini gokil banget sih dan bener-bener bikin experience gue saat ngegame bener-bener enjoyable banget. Dengan frame rate yang tinggi walaupun dengan di settingan mentok kanan dan di resolusi yang tinggi kayak 2K atau 4K. Di sini gue nyobain gaming dengan PC pre-built ini yang udah pakai Nvidia GeForce RTX 4090 dan so far menurut gue ini adalah experience tersmooth gue saat mainin game-game AAA terbaru. Game pertama yang gue coba adalah Horizon Forbidden West. Game AAA yang menurut gue visualnya gokil banget dan pastinya berat banget untuk dijalanin, tetapi game ini bisa running super smooth di resolusi 2K ataupun 4K di settingan very high mentok kanan. Gue bisa dapetin average FPS di 163 FPS yang menurut gue ini experience-nya bener-bener smooth banget sih. Thanks to fitur DLSS 3.0 dengan frame generation yang hanya disupport oleh GPU Nvidia GeForce RTX 40 series terbaru, karena RTX 40 series memiliki optical flow accelerator untuk menjalankan frame generation-nya. Menurut gue fitur ini big deal banget sih, karena kalau kita compare ketika DLSS 3.0 dan frame generation-nya off, gue cuma bisa dapetin 101 average FPS aja compare to 163 FPS average kalau fitur DLSS 3.0 dan frame generation-nya nyala. Nggak cuma di game Horizon Forbidden West aja, gue juga nyobain fitur DLSS 3.0 dan frame generation ini di beberapa game lain dan menurut gue performance-nya impresif banget. Di game F1 2022, gue bisa dapetin 193 average FPS dengan fitur DLSS 3.0 dan frame generation-nya on, compare to hanya 143 FPS aja dengan fitur DLSS 3.0 dan frame generation-nya off. Lanjut ke game Ratchet & Clank Rift Apart. Di game ini gue bisa dapetin 238 average FPS dengan fitur DLSS 3.0 dan frame generation on, compare to hanya 109 average FPS aja dengan fitur DLSS 3.0 dan frame generation off. Gokil banget gak tuh? Last but not least, di game Cyberpunk 2077, di settingan mentok kanan dengan path tracing plus ray reconstruction on, gue bisa dapetin 122 average FPS dengan fitur DLSS 3.0 dan frame generation on, compare to 37 FPS aja kalau fitur DLSS 3.0 dan frame generationnya off. Ini menurut gue yang paling gokil sih dan berasa banget ke performance-nya. Oh ya, ngomongin path tracing, menurut gue salah satu strong point dari GPU Nvidia GeForce RTX 40 series juga adalah fitur ray tracing-nya yang menurut gue jauh lebih superior di market GPU saat ini dari segi performance-nya dibanding kompetitor-kompetitornya. Fitur ray tracing menurut gue kerasa cukup signifikan terutama di game-game AAA terbaru sih. Di sini kalian bisa lihat sendiri perbandingannya ketika ray tracing-nya nyala, pantulan cahaya dan reflection dari sumber-sumber cahaya tuh kelihatan realistis banget dan enak dipandang mata cuy. Much better lah kalau kita bandingin dengan fitur ray tracing-nya off.
Another reason yang menurut gue bikin GPU Nvidia superior, khususnya buat kalian gamer kompetitif, adalah fitur Nvidia Reflex. Fitur ini ketika nyala ngebantu banget untuk optimize performance PC kalian untuk lower the latency yang bikin feel ketika ngegame jadi kerasa sangat-sangat responsif. Gue nyobain fitur ini di game kompetitif CS2. Di sini gue bisa dapetin 25% latency yang lebih bagus dengan fitur Nvidia Reflex On compared dengan fitur Nvidia Reflex-nya off. Ini menurut gue a big deal juga sih buat kalian gamer-gamer kompetitif, pasti akan happy sih. Alasan selanjutnya yang bikin gue betah banget pakai RTX 40 series adalah kemampuan AI-nya yang superior dibanding kompetitornya cuy. Di sini gue juga nyobain aplikasi Nvidia Canvas yang mengutilize AI atau Artificial Intelligence untuk bisa ngegambar-gambar dengan brush yang simple gitu menjadi gambar landscape yang realistis banget. Menurut gue aplikasi ini keren dan bisa banget kita explore dan worth to try. Fitur AI lainnya juga gue cobain di aplikasi Nvidia Broadcast yang bisa mengutilize AI untuk mengenhance video webcam kalian dan juga suara kalian. Di sini gue nyobain untuk rekam suara gue di lingkungan yang cukup berisik pakai aplikasi Nvidia Broadcast ini, dan surprisingly hasilnya bikin gue cukup amazed sih. Ternyata AI bisa nge-reduce noise suaranya dengan sangat baik dan se-effortless itu. Ini fitur yang useful banget sih buat kalian yang hobi streaming menurut gue. Coba kalian dengerin deh perbedaan suaranya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah pengetesan Nvidia Broadcast. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah pengetesan Nvidia Broadcast. Ngomongin soal streaming, another strong point yang dipunyai oleh GPU Nvidia RTX 40 series adalah udah support AV1 encoding. Encoder AV1 ini bikin live streaming kalian jadi jauh lebih efisien hingga 40% lebih efisien dari H264 cuy. Simpelnya kalian jadi nggak perlu streaming dengan bitrate yang tinggi-tinggi untuk dapetin kualitas live stream yang baik. Kalian bahkan bisa loh streaming di resolusi 1440p dengan bitrate dan kualitas yang sama dengan resolusi 1080p pakai kodek H264. Next, another reason to choose Nvidia yang selalu gue tegasin di video-video gue yang sebelumnya juga adalah kemampuan dan optimisasi performance-nya di aplikasi-aplikasi productivity seperti untuk video editing dan juga rendering 3D. Kalau soal ini menurut gue udah no debat sih, jauh Nvidia superior banget. Buat video editing, gue biasa pakai Adobe Premiere Pro, dan GPU Nvidia ini menurut gue nolong banget untuk performance scrubbing timeline, efek-efek, dan juga waktu ekspor videonya. Thanks to CUDA Core Hardware Acceleration yang dipunyai oleh Nvidia. Di sini gue nyobain untuk ekspor video dengan footage 4K 10-bit 422 dengan color grading dan beberapa efek. Total durasi video 20 menitan bisa diekspor dan dirender oleh PC ini cuma dalam 6 menitan aja. Ini gokil banget sih menurut gue. Buat kalian yang pakai kamera Sony terbaru dengan footage 4K 10-bit 422 pasti bakal agree sih dengan gue, karena tahu seberapa beratnya footage ini. Buat 3D rendering juga GPU Nvidia menurut gue superior banget. Di sini gue nyobain pakai aplikasi Blender dan experience yang gue rasain juga smooth banget tanpa ada delay ketika live playbacknya. Last but not least, hal yang gue juga suka banget adalah aplikasi bawaan terbaru dari Nvidia, yaitu Nvidia App. Aplikasi ini nantinya bakal menggantikan GeForce Experience dan Nvidia Control Panel yang udah ada dari lama banget itu. Basically, aplikasi ini adalah aplikasi all-in-one atau aplikasi one for all untuk ngetak-ngatik seluruh settingan, tools-tools terbaru, dan juga fitur dari GPU Nvidia kalian. Overall, dari first impression gue suka banget karena ketika awal buka aplikasinya kelihatan jauh lebih simple dan clean dibanding aplikasi GeForce Experience. Kita juga nggak perlu untuk login dulu untuk bisa akses fitur-fitur yang ada di aplikasinya. So, kesimpulannya menurut gue PC pre-built ini secara performance udah the best of the best that you can get untuk saat ini. Specs-nya bener-bener gokil banget dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4090. Nggak perlu worry lagi untuk main game atau jalanin aplikasi apapun. Tinggal tutup mata aja karena performance-nya seada-adanya ngebut cuy.
Nvidia RTX 40 series juga menurut gue rekomen banget sih dan menjadi strong point di PC ini dengan fitur-fiturnya yang menurut gue big deal banget seperti DLSS 3.0, frame generation, ray tracing, AI feature, dan juga buat productivity seperti video editing dan 3D renderingnya. Performance-nya juara banget lah menurut gue. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar juga ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!